harapan panjenengan, harapan Bapak seperti Trotin ini ketika nanti Bu Mami selesai melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak atau kedepannya untuk Bu Mami itu pengennya seperti apa? Yang lebih baik lagi menjadi contoh sama guru yang lain. Oh, bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi teladan buat. Terima kasih Bapak Trotin, silahkan kembali ke belajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak Na Channel. Pada video kali ini saya akan mengunjungi ke sekolah penggerak untuk hari yang keempat. Hari ini kita akan berkunjung ke dua sekolah, yaitu SMP Bina Insan Mandiri dan SMA Bina Insan Mandiri. Untuk selengkapnya silakan ikuti video saya. Nanti di sana saya akan diskusi, saya akan ngobrol terkait dengan capaian yang diperoleh guru penggerak selama 3 bulan ini. Oke, selamat menyaksikan. Gangguan ya, jadi penduduk itu materi ini silakan kalian simak baik-baik dulu. Sekarang saya ingin tanya tentang Bu Mami. Ya, tentang Bu Mami Lailatul yang masih SMA. Beliau itu kalau memosisikan siswa, Mbak dan teman-teman itu ketika mengajar itu seperti apa? Antara guru dengan murid, antara teman, siswa diperlakukan seperti teman atau seperti orang tua dengan anak atau bagaimana? Oke sih, itu kameranya. Iya. Kadang-kadang kayak teman, kadang-kadang kayak guru, ya. Kadang-kadang kayak orang tua juga. Jadi Mami bisa berperan sebagai apa saja ya di sini ya, guru, ya teman, kemudian orang tua. Terus kemudian kalau interaksi ketika dalam kegiatan pembelajaran itu bagaimana?
kalau aku jadi kayak semuanya kalau kita perlu langsung tanya nggak ada yang kesesukan atau apa Seperti itu ya. Jadi memang apa ya, memang beliau memperlakukan atau memosisikan anak-anak itu ya sebagai teman, karena siap menerima keluh kesahnya, siap iya. Oke. Perasaan Mbak Fitrote ketika Umami melakukan kegiatan pembelajaran itu apa sih yang dirasakan ketika Umami atau Umami Laila itu di dalam kelas kemudian memberikan pembelajaran? Tidak senang atau kan ada gini mungkin di SMP jenengan dulu yang sebelum di sini kita ketemu dengan guru matematika itu ada siswa yang memang sudah mau banget gitu. Nah, jenengan Bu Mami itu bagaimana? biasa sih, kayak kan seneng kan kalau Iya. ada BK Iya. kan apa namanya jadi kalau misalkan mau belajar itu kayak santai Karena materinya yang ringan, yang apa ya, memberikan beberapa solusi untuk ya akhirnya ya enjoy aja ya. Oke. Terus ini yang terakhir, satu lagi pertanyaan untuk jenengan. Bu Mami ini kan mengikuti program pendidikan guru penggerak, ya kan? Harapan panjenengan, harapan Mbak Fitrote ini ketika nanti Bu Mami selesai melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak atau kedepannya untuk Bu Mami itu pengennya seperti apa? bisa jadi yang lebih baik lagi, bisa jadi contoh sama guru yang lain. Bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi tauladan buat. Terima kasih Mbak Fitrote, silahkan kembali ke belajarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Bu Laila hari ini dalam rangka pendampingan yang kedua. Pendampingan yang kedua nggak untuk pendampingan yang kedua, tapi pendampingan yang pertama. Karena kemarin itu kita pendampingan ke 0, hari ini kita pendampingan yang pertama. Yang pertama. Hari ini saya ganggu lagi. Ke sini mengganggu kegiatan pembelajaran dengan ya beberapa jam ke depan saya ganggu, kita pengen ngobrol-ngobrol bersantai aja terkait dengan proses yang sudah panjenengan lakukan selama kurang lebih 3 bulan kan? Kurang lebih 3 bulan terakhir ini, mulai dari bulan Oktober ya, kita Oktober, November, kemudian Desember separuh, kita sampai 23 Desember itu sudah off, kemudian mulai lagi itu di bulan Februari. Oke, ini ada beberapa hal yang perlu kita gali informasinya. Oke, yang pertama Bu, proses apa sih Bu yang sudah berjalan dalam 1 bulan terakhir ini? Untuk panjenengan apa 1 bulan terakhir ini? 1 bulan terakhir ini lebih pada pembimbingan ke anak-anak kelas 12. Pembimbingan gitu. Ya. Jadi kegiatan pemilihan perguruan tinggi gitu. Karena sekarang sudah masuk pengisian PTSS gitu. Betul, sudah selesai. Sudah selesai gitu. Alhamdulillah. Terus kemudian nanti kapan tuh SNMPTN gitu? Tanggal berapa ya? Sebentar lagi, tanggal 14. 14 itu. Beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi. Sudah mulai diri. Iya. Tapi antusias anak-anak di situ bagaimana? Apakah dari 100% ini yang pengen melanjutkan ke perguruan tinggi di angka berapa persen? Kalau di sini rata-rata 90%. 90% itu kuliah Semuanya. baik di swasta maupun di negeri. Betul, baik di swasta Luar maupun di biasa. negeri. Kalau yang kerja jarang sih, biasanya kalau mereka nggak keterima baru nanti kerja. Oh gitu. Tapi semuanya itu kuliah. Semuanya kuliah. Semuanya pengen kuliah. Maksudnya punya keinginan kuliah. Iya. Hanya sedikit itu pun tahun ini saya tidak dulu, baru tahun depannya lagi itu rata-rata gitu. Luar biasa Bu. 90% beda dengan saya. Maksud bukan dengan saya, dengan sekolah saya. Sekolah saya kan SMK.
di SMK itu kebalikannya kalau yang panjenengan itu 10% itu mungkin 10% di angka 10% itu kerja, atau dalam tanda kutip juga mungkin yang lainnya di angka 10%, tapi 90%-nya kuliah. Kalau di kita itu 90% itu kerja, baru di angka 10%-nya itu nanti kuliah dan lain-lain. Beda sekali dengan anak SMA, karena memang target kami di sekolah itu bagaimana si anak setelah lulus ini bisa kerja, bisa mandiri, bisa wirausaha, baru nanti melanjutkan untuk kuliah dengan biaya yang mandiri. Pengennya seperti itu, tapi secara realita di SMK itu ya anak-anaknya ya memang kalau sudah kerja ya udah kerja. Fokus kerja. Terkait dengan kegiatan guru penggerak. Iya. Kalau untuk guru penggeraknya sendiri kan kita sudah selesai di modul 1.4. Iya. Gitu Bu, tentang budaya positif. 1.1, 1.2, 1.3 sudah selesai. Kemudian hari ini, hari Senin kemarin ya, hari Senin kemarin sudah mulai di modul 2 ya, 2.1 diferensiasi ini. Ya, oke. Dari modul 1.1 refleksi filosofi, kemudian sampai modul 1.4 budaya positif, itu capaian panjenengan itu di masing-masing modul itu seperti apa Bu? Kalau saya mengaca pada diri saya. Iya, realitasnya nggak apa-apa. Realitasnya, kalau dulu saya belum tahu apa itu filosofi pendidikan menurut KD. Saya dengarkan selentingan-selentingan saja yang Arso Sungkulodo, Masio Karso Tuburia Dayani. Tapi bagaimana kemudian penerapannya itu kita masih gelambiar daripada waktu itu, hanya begitu dan hanya mengikuti sistem yang ada di sekolah. Nah, untuk sekarang karena saya sudah tahu, oh ternyata memang dari sisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun murid untuk menuju pada pembelajaran yang terbuka. Ternyata memang pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Iya, nggak boleh sakar gurunya. Ibaratnya kalau misalkan gurunya dia punya gaya belajarnya tentang visual, nanti semuanya harus mengikuti visual seperti gurunya. Ternyata tidak bisa begitu, harus berpihak pada murid. Saya perlu menyesuaikan. Ya memang agak kesulitan, lebih ribet sih daripada yang pertama tadi. Namun ya alhamdulillah lebih bagus. Kemudian yang kedua tentang modul yang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini saya menemukan ini antara dulu saya sempat merefleksi itu di inovasi dan kolaborasi. Iya. Inovasi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini ternyata tidak hanya anak dengan anak. Dulu kan saya pikirnya begitu, anak dengan anak. Ternyata bisa juga saya gunakan kolaborasi itu guru dengan anak, anak dengan guru, atau guru dengan guru. Nah itu. Terus untuk yang inovasi itu saya coba cari-cari, masa sih nggak bisa, karena kalau dipikir pembelajaran BK itu ya wis ngono-ngono begitu. BK itu ini kalau tidak hampir seperti apa ya, materinya seperti materi kehidupan. Iya. Materi kehidupan itu. Kalau tidak inovatif, Allah ingin gila ya wis tak lakoni dhewe, mungkin anak-anak akan mengalami seperti itu. Tapi saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin memberikan bagaimana sih inovasi yang bisa saya lakukan sebagai calon guru penggerak. Kalau untuk yang budaya positif kemarin seperti video yang gitu ya, nyatanya. Kalau 1.1, 1.2 memang dibuat portofolio nggak buat video nggak buat video. Oke Bu, capaiannya panjenengan itu alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Terus gini Bu, ini kita ke diskusi yang lain. Kalau tadi kita sudah diskusi tentang capaian panjenengan selama 1 bulan terakhir, kita coba kemarin kan kita share tentang refleksi tentang feedback atau umpan balik.
Dimana umpan balik itu yang kita butuhkan itu umpan balik dari siswa, kemudian umpan balik dari guru sejawat atau teman guru, kemudian dari bapak kepala atau ibu kepala sekolah. Bagaimana sih panjenengan atau teman ketika meminta umpan balik atau feedback dari mereka? Kalau saya Kan soalnya ini kan ini Bu, feedback atau umpan balik ini kan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru buat kita, buat teman-teman di sekitar kita, di lingkungan kita. Apa sih feedback ya? Kan itu kita kan nggak pernah diumpan balik sama teman, itu jarang sekali dan bahkan tidak pernah, iya kan? Terus pokoknya ngurung sudah ngulang-ngulang ngomong terus, iya kan gitu ya. Padahal kan acuh, cuek, terus pokoknya yang penting anak terselesaikan haknya untuk mendapatkan pembelajaran. Kita sudah menyelesaikan kewajiban kita untuk memberikan pembelajaran ke anak. Udah itu aja kan setiap harinya lah. Tapi ketika di guru penggerak ini ada sebuah kewajiban yaitu meminta feedback dari ketiga unsur tadi. Itu gimana memintanya itu? Saya awalnya begini, berkaitan dengan rangkaian dari pendidikan PGP, pendidikan guru penggerak, itu kita diminta untuk begini. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya berikan aksi-aksi yang sudah saya lakukan, karena saya yakin begini, Bapak Kepala Sekolah baru lihat saya ketika supervisi atau pada waktu beliaunya lewat itu kan tidak sedetail ketika anak-anak bersama dengan saya. Akhirnya saya kasih itu video saya itu. Video aksi nyata. Betul. Video aksi nyata beberapa portofolio, tapi portofolio lebih sedikit daripada video itu, termasuk pada bapak ibu guru yang lain. Jadi saya minta satu bapak guru untuk mengisi kuesionernya juga, sama satu ibu guru, sama bapak kepala sekolah. Terus kemudian gini Bu, yang perlu terakhir, satu pertanyaan terakhir nih, kedepannya itu pendampingannya seperti apa tuh Bu yang panjenengan inginkan? Ya sama kan harapannya ini kan, soalnya kan pendampingan berikutnya itu kita harusnya seperti apa nih, supaya nanti saya bisa lebih prepare lagi, lebih menyiapkan lagi lebih pandangan dari ini. Kalau saya mengatakan sudah sempurna begitu. Oh iya nggak bisa. Jadi begini, yang pertama adalah angket. Ini kan kuesioner apa saja yang perlu untuk dicek dalam pendampingan, itu sudah bagus, sudah ada angketnya, sehingga kita sudah bisa melakukan pengisian angket. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran itu kita juga sudah didampingi, karena memang ini guru penggerak ya, kan tidak hanya pada proses pembelajaran saja, tapi ada peran-peran yang lain yang harus kita kuasai untuk didampingi.